Taurat yang tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan-Mu. Amin.
kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 116 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 19. Kita membacanya secara responsif. Firman Tuhan berkata demikian, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga
Shalom. Shalom. Warta jemaat bagi kita Minggu 23 April 2023 dengan topik ulang itu di bagasan Tuhan ibadah atau dilahirkan kembali oleh firman Allah. Satu, nama minggu kita hari ini Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dua, statistik jemaat baru pada hari ini Minggu tanggal 23 April 2023 Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru keluarga Bapak Sardo Bona Putra Sinormata dengan Ibu Sri Yenti Guru Naibabo yang datang dari Gereja GKPI Sumanindo Resort Budi wilayah 7 Kumpang Samosir Bawasa. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Eni Sailan, Perumahan Geraha, Hasiran Permai, Blok F9, masuk wilayah Yesus. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Apabila ada pada kita hari ini, keluarga tersebut kami mohon berdiri. B. Jemaat pindah. Pada hari ini, Minggu 23 April 2023, telah pindah jemaat keluarga Bapak Frans Ferry Riswanti Sihombing dengan Ibu Sari Sawitre Borus Manjuntrak dengan 1 orang putra JC FD Susada Agabias Sihombing. Alamat perumahan Megahmu Nusa Madani nomor 5 Mangga 3 wilayah Proses. Pindah keanggotaan menjadi jemaat HKBP Tamaruna Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 IPT. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya tepat baru. Dewan Diakonia gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Persembahan. Pada hari ini Minggu tanggal 23 April 2023 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 wilayah Kolose di rumah keluarga Amang Situa S Tanggang SE Ibu M Bos Tumorang yang diadakan di gedung sekolah minggu. Di wilayah Korintus Rabu 26 April 2023 di rumah Bapak Insinyur KH Silaban Ibu M Guru Agitonang diadakan di gedung sekolah minggu. Acara pertanyaan masuk pukul 19.00 WIB. 8. Pengumuman. 1. Peresmian pos pelayanan Kendari menjadi Mulia Nagok. Pada hari Minggu 30 April 2023, AKBP pos pelayanan Kendari akan diresmikan menjadi Mulia Nagok. Oleh karena itu, Preses Distrik 17 IBT Pendeta Abednego Sitompul MTH, Pendeta Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rix Johnson Semamora STH MM, dan MPSD Situa Insinyur Hasmat Kupang akan berangkat ke Kendari dalam rangka peresmian pos pelayanan Kendari menjadi Mulia Nagok. 2. Kunjungan gerejawi Temuan Parupuan. Pada hari Sabtu sampai dengan Senin tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 2023, Temuan Parupuan akan berangkat ke Kendari untuk mengikuti peresmian HKBP pos pelayanan Kendari menjadi Mulia Nagok serta melaksanakan wisata rohani yang dipimpin oleh Pendeta Resort Pendeta Rix Johnson Semamora STH MM. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hamba-hambanya. 3. Pelayanan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu 23 April 2023 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah kita adalah ibadah bahasa Batak adalah Pendeta Edward P. Simaremare STH, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Tengah. Seluruh jemaat
HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya. A4. Kunjungan gerejawi Temuan Amma HKBP Palu, Resort Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Minggu 23 April 2023, Temuan Amma HKBP Palu, Resort Sulawesi Tengah mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Makassar. Kita bersama-sama beribadah di gereja bahasa Batak dengan mereka. Majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. A5. Pencarian dana Pemuan Perempuan HKBP Makassar. Pada hari ini, Minggu 23 April 2023, Pemuan Perempuan yang akan berangkat ke Kendari mengadakan pencarian dana melalui persembahan pujian setelah ibadah. Di ibadah bahasa Batak untuk Silua pembangunan pos pelayanan Kendari. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. A6. Pertanggungjawaban pemasukan keramik. Berhubung pemasangan keramik di gereja Bolon telah selesai dan gereja Bolon sudah digunakan mulai hari Minggu tanggal 12 Maret 2023. Oleh karena itu, dengan ini disampaikan laporan pertanggungjawaban dana yang telah diterima untuk pemasangan keramik adalah sebagai berikut. Total pemasukan Rp85.593.600. Total pengeluaran Rp85.570.598. Saldo Rp4.223.200 diserahkan ke seksi pembangunan. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi jemaat baru HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Jemaat kita sebanyak 18 orang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun kelahiran dari tanggal 24 sampai tanggal 30 April 2023. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Untuk laporan keuangan dapat kita baca dalam warta yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan kita dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 282 mulai dari ayat yang pertama. Oh
17 sampai dengan ayat yang ke-3. Saya akan membacakannya buat kita. Kita boleh mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, yang bukan nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengar ucapan yang mengatakan, dasar kamu tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Bahwa ada orang yang tidak dapat memahami dan mengenali dirinya sendiri. Sehingga apa yang terjadi ketika seseorang itu tidak mengenal dirinya, terkadang dia menjadi salah ambil posisi. Karena dia tidak kenal siapa dirinya, dia menempatkan dirinya tidak pada semestinya. Bahkan terkadang ketika dia berbuat, ketika dia bertindak, yang seharusnya, yang patut dia lakukan, tidak dia lakukan. Yang sepatutnya dia tidak lakukan, tetapi dia lakukan. Kenapa bisa gitu? Karena memang dia tidak kenal dirinya. Dia tidak kenal siapa dirinya, bagaimana posisi dia. Seseorang tidak melakukan sesuatu karena dia tidak memahami bagaimana keberadaan dirinya. Dia tidak tahu jati dirinya yang seperti apa, sehingga dia salah. Salah posisi, salah bertindak, salah berbicara, salah berbuat sesuatu. Contohnya, misalnya seorang anak, seharusnya dia tahu posisi dia bagaimana seorang anak itu di dalam berbuat. Tetapi terkadang seorang anak itu dia tidak berbuat layaknya sebagai seorang anak. Ataupun sebaliknya juga seorang orang tua. Orang tua dia seharusnya memiliki peran sebagai seorang tua yang dia harus lakukan, tetapi dia tidak melakukan perannya sebagai seorang tua. Demikian juga misalnya contohnya pelayan gereja. Dia sudah tahu dirinya adalah pelayan gereja, tetapi dia tidak memposisikan dirinya layaknya sebagai seorang pelayan, seorang hamba Tuhan. Justru dia berbuat yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dia tidak mengenal, dia tidak memahami, dia tidak menghidupi jati diri dia yang sesungguhnya. Sebab ada mengatakan dasar kamu tidak tahu diri dengannya. Amalnya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam nas kita ini Rasul Petrus mau menjelaskan bagaimana jati diri seorang Kristen, jati diri seorang pengikut Yesus, pengenalan akan jati diri sebagai
sebagai seorang Kristen ini menjadi penting. Kenapa? Kalau kita melihat latar belakang daripada nas kita ini, karena memang orang Kristen ketika itu banyak yang dimusuhi. Orang Kristen dibenci, bahkan orang Kristen mendapat penganiayaan, mereka dilecehkan, mereka direndahkan. Sehingga ada dari orang-orang Kristen itu yang pada akhirnya mereka takut. Ada orang Kristen yang malu. Ada orang Kristen yang tidak mengaku dirinya sebagai seorang pengikut Yesus. Bahkan ada yang sampai meninggalkan iman percayanya kepada Yesus. Petrus di sini mau ingatkan jemaat bagaimana mereka agar bisa bertahan menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi pergumulan mereka. Ketika mereka dipermalukan, ketika mereka dianiaya, ketika mereka dibenci, Rasul Paulus mengatakan bahwa siapa mereka sebagai seorang Kristen? Mereka tidak perlu untuk takut. Mereka tidak perlu untuk malu ketika mereka tahu siapa diri mereka. Maka inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, amanah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Petrus di sini mau menjelaskan kepada kita bagaimana jati diri sebagai seorang Kristen. Bagaimana sebenarnya sesungguhnya orang Kristen itu. Dikatakan di dalam nas kita ini, orang Kristen itu adalah yang pertama, kamu telah ditebus dengan harga yang mahal. Ditebus dengan harga yang mahal. Ditebus bukan dengan perak atau emas, tetapi ditebus dengan darah yang mahal. Darah yang mahal itu adalah darah Kristus. Darah Kristus yang telah menebus kita. Artinya kita pertama diingatkan betapa berharganya kita, betapa mahalnya kita. Kenapa? Karena kita ditebus dengan darah Tuhan. Darah Sang Pencipta kehidupan itu yang menebus. Maka di sini kita mau diajar bahwa jati diri kita harus kenal siapa diri kita. Kita ini adalah orang yang mahal ditebus. Harga diri kita tidak bisa diukur dengan uang. Harga diri kita sebagai seorang Kristen tidak bisa dinilai dengan barang apapun yang ada di dunia. Ini yang pertama yang harus kita pegang dari nas kita ini. Karena begitu berharganya kita. Berharganya kita dibuat oleh Tuhan Yesus. Tidak ada apapun di dalam dunia ini yang bisa mengukur, menilai kita dengan apapun. Karena darah Kristus yang telah menebus kita. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang merendahkan harga dirinya sebagai seorang Kristen. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari betapa berharganya dirinya dibuat oleh Tuhan. Ada yang merendahkan dirinya hanya karena uang, karena jabatan. Ada orang yang merendahkan dirinya bahkan sampai meninggalkan imannya. Dia meninggalkan sesuatu yang berharga untuk sesuatu yang akan binasa. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Petrus dalam nas kita ini. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang berharga untuk sesuatu yang akan binasa dalam kehidupan kita ini. Maka penting untuk kita terlebih dahulu untuk bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengenal sebagai seorang Kristen, mengenal siapa diri kita, menghargai diri kita? Jika kita tahu betapa berharganya kita tidak akan mau menukarnya dengan sesuatu yang murah di dunia. Kalau kita tahu diri kita ini berharga di mata Tuhan, berharga dianggap oleh Tuhan, kita tidak akan mau menukar sesuatu yang mahal untuk sesuatu yang murah. Itu pertama. Supaya kita mengenal identitas kita, bahwa kita itu betapa kita itu berharga di
identitas kita dijelaskan bahwa kita telah dilahirkan kembali. Kita telah dilahirkan kembali. Kita menjadi manusia ciptaan Tuhan yang baru. Kita dilahirkan hanya sekali, tetapi di dalam Kristus kita lahir dua kali. Kita lahir secara jasmani, tetapi yang kedua adalah kita lahir secara rohani. Kenapa? Kita diingatkan kembali bahwa kita telah mati bersama dengan kematian Yesus, dan kita telah bangkit bersama dengan kebangkitan Yesus. Maka kita telah hidup di dalam hidup yang baru. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Artinya, apa yang mau disampaikan kepada kita, walaupun kita masih hidup di dalam tubuh kita secara jasmani, tetapi kita mau diingatkan oleh karya Kristus, oleh perbuatan Yesus, oleh kuasa Yesus telah memberikan kepada kita bahwa penebusan Yesus tidak bisa disamakan. Diri kita ini tidak bisa disamakan dengan manusia apapun yang ada di dunia. Walaupun kita masih hidup secara jasmani, kita bersama-sama dengan orang yang tidak seimbang dengan kita, tetapi kita mengingatkan oleh karya Kristus, kita tidak sama lagi dengan mereka. Oleh penebusan Yesus, kita tidak bisa disamakan dengan manusia-manusia yang lain yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena kita telah dilahirkan kembali. Karena kita adalah manusia ciptaan yang baru. Artinya apa yang mau dikatakan kepada kita, bahwa Rasul Petrus mau mengatakan kepada kita dalam nas kita ini bahwa kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih kekekalan, yaitu firman Allah. Artinya diibaratkan Petrus di sini seperti ibaratnya seperti benih yang unggul. Kita tahu kalau benih yang unggul itu adalah benih yang sudah dipersiapkan, benih yang sudah dipersiapkan yang akan menghasilkan buah yang baik, buah yang akan lebat, yang akan memberikan keuntungan. Itu tidak sama dengan benih-benih yang lain. Ada banyak benih, tetapi ada benih unggul. Sebab dikatakan di sini bukan dari benih yang fana. Artinya kita tidak sama, kita berbeda. Kita adalah benih yang unggul. Maka ketika dikatakan kita dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, bahwa dalam diri kita ini telah ada benih firman Allah, dan kita percaya pada waktunya, pada suatu saat benih itu akan berbuah. Walaupun kelihatannya benih itu tersembunyi, tetapi pada saatnya benih itu akan menghasilkan buahnya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua identitas inilah yang mau dijelaskan kepada kita, mau diingatkan kepada kita kembali. Kita ditebus dengan harga yang mahal, dan kita juga dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Ini harus melekat di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus. Artinya Petrus mau katakan kepada kita mengingat melalui firman ini bahwa semua tekanan-tekanan, semua penderitaan, semua pergumulan yang dihadapi oleh jemaat ketika itu ataupun dalam kehidupan kita saat ini, kita mau diingatkan supaya kita menjadi seorang Kristen yang apapun pergumulan itu tidak akan berdampak apa-apa dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita memiliki sesuatu yang berharga dalam diri kita. Itu bisa diibaratkan seperti emas. Emas itu mau dibuang ke lumpur, emas itu mau dibuang ke kotoran, atau emas itu pun harus dibakar, tetap emas itu menjadi sesuatu yang berharga. Demikian orang Kristen, demikian pengikut-pengikut Yesus. Mau dia dilecehkan, mau dia direndahkan, mau dia itu dianiaya, mau itu dia diapain, tetap orang Kristen itu adalah orang yang berharga. Itu yang mau diajak oleh Rasul Petrus supaya kita memahami, mengenal siapa kita sebagai orang Kristen. Sehingga kalau kita tahu bahwa kita itu berharga, maka kita tahu sekalipun kita dibenci,
inilah yang mau disampaikan kepada kita supaya kita mengerti identitas kita sebagai seorang Kristen dan kita tidak akan mau untuk menukarkan harga yang mahal tadi untuk sesuatu yang tidak berguna. Oleh sebab itu, dengan mengenali identitas kita, ketika kita sudah mengenal identitas kita, siapa diri kita, maka tentu kita diajak oleh firman Tuhan untuk mau juga untuk memperlihatkan kualitas kita. Tentu kita mau tunjukkan, kalau kita katakan kita itu adalah sesuatu yang berharga yang diangkat oleh Tuhan, tentu kita harus tunjukkan kualitas kita. Tentu tidak hanya kata-kata kita itu berharga. Tentu tidak hanya sekedar kata-kata kita itu adalah seorang yang telah dilahirkan kembali, tetapi kita mau tunjukkan itu kualitas diri kita sebagai seorang yang berharga. Apa kualitas kita sebagai seorang yang berharga di hadapan Tuhan? Kualitas hidup seperti apa yang harus kita perlihatkan sebagai seorang Kristen? Ini juga yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada kita. Yang pertama adalah dikatakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Ketakutan maksudnya di sini adalah hidup tidak asal-asalan. Hidup di dalam ketakutan itu artinya adalah bahwa memang kita tidak sembrono. Kita harus bisa menjaga tingkah laku kita, menjaga tutur kata kita. Kalau benar-benar kita seorang yang berkualitas, tunjukkan dari perkataan, tunjukkan dari perbuatan, tunjukkan dari caramu berbuat, bertindak di dalam kehidupanmu. Tunjukkan kualitas bahwa engkau yang benar-benar berharga. Tidak hanya kata-kata, karena banyak orang yang tidak takut lagi berbuat dosa. Banyak orang tidak takut berbuat dosa. Orang tidak takut berbuat kejahatan. Oleh sebab itu kita dikatakan tadi, tidak ada hidup dalam ketakutan. Artinya orang Kristen itu harus bisa menahan. Seorang Kristen itu harus bisa mengatur diri, memposisikan dirinya supaya apapun yang dilakukannya itu tetap berkenan kepada Allah. Di dalam perjanjian lama diingatkan kita takut akan Tuhan. Hiduplah di dalam takut. Itulah ketakutan yang dimaksud dari sini. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Artinya seorang yang takut akan Tuhan itu akan selalu, sebelum dia berbicara, dia harus memikirkan. Sebelum dia bertindak, dia harus mempertimbangkan. Sebelum dia berbuat sesuatu, dia harus sudah menimbang perkara. Sehingga tidak hanya asal sekedar seperti itu menjalani kehidupan. Dia harus tunjukkan kualitas hidup dia sebagai seorang Kristen. Itu yang pertama, dikatakan bagaimana kualitas kita sebagai seorang Kristen. Yang kedua adalah dikatakan bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati. Artinya orang Kristen itu juga tidak hanya sekedar menahan diri dia. Tidak hanya sekedar, oh aku tidak berbuat dosa, aku tidak melakukan yang jahat kepada orang lain, aku tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak cukup hanya demikian. Tidak cukup hanya orang Kristen itu menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang tidak berbuat dosa. Tidak bisa. Tetapi kita juga harus menunjukkan, kita mau diingatkan oleh firman di sini bahwa kita tidak bisa hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan keselamatan diri kita sendiri. Yang penting aku tidak berbuat dosa. Mau orang lain yang terserah mau bagaimana, tidak. Tetapi kita mau diajarkan bahwa kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi yang pertama, kita tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Kita bisa menahan diri. Tetapi yang kedua juga kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu melakukan kasih di dalam kehidupan. Artinya itu dua sisi yang harus sama-sama kita hidupi. Terkadang kita menahan diri, kita bertahan, kita tidak melakukan apa yang tidak berkenan. Tetapi pada satu sisi lain kita juga harus menyerang. Artinya menyerang di sini melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah kualitas daripada kehidupan orang Kristen yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan
Kristen harus kita tunjukkan. Di satu sisi kita harus bertahan tidak melakukan dosa, bertahan tidak melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi satu sisi lain kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan bersama-sama pada minggu saat ini Tuhan. Engkau ajar kami untuk boleh kami mengenal dan mengenali diri kami sebagai seorang Kristen, seorang yang telah percaya kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh semakin mengenal diri kami yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami menjadi seorang yang sangat berharga di hadapan Tuhan dan juga di dalam dunia ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau yang telah melahirkan kami kembali supaya kami menjadi manusia yang baru, ciptaan Tuhan yang baru di dalam dunia ini. Sehingga apapun Tuhan, segala pergumulan, tantangan yang kami hadapi itu tidak akan berarti karena kami begitu berharga. Kau persiapkan kami menjadi benih yang unggul di dalam hidup ini. Berkati kami Tuhan, kami melalui identitas kami ini, kami boleh menunjukkan juga kualitas kami sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Yesus. Berkati kami Tuhan untuk boleh menahan diri kami untuk tidak melakukan yang tidak berkenan di hadapan. Daripada satu sisi yang lain Tuhan, berkati kami, tuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, kami dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kami. Dan kami hidup di dalam kasih Tuhan, mengasihi sesama kami. Tuhan, berkati kami supaya kami menghidupi firman-Mu di dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan pada minggu ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, kami beribadah, kami datang berdoa kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ada begitu banyak hal-hal yang kami lalui dan yang akan kami lalui dalam hidup kami ini. Berikan kami Tuhan berkat dari mampukan kami, kuatkan kami Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan, berikan kami yang terbaik atas apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, supaya semuanya Tuhan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami. Tuhan, juga kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami juga tetap mendoakan mereka Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Berkati segala penyembuhan, obat yang mereka konsumsi menjadi kesembuhan bagi mereka. Demikian juga Tuhan kepada jemaat yang berulang tahun, Tuhan juga memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan. Berkat-Mu kepada mereka Tuhan, mensyukuri di dalam ulang tahun mereka. Demikian dengan pelayanan di tengah gereja yang akan kami laksanakan untuk minggu ini. Tuhan berkati semuanya Tuhan dapat berjalan baik sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan dan kita memuji nama Tuhan sambil kita mengucapkan persembahan. Tuhan
dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. dan memberi engkau damai sejahtera.